Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah metode numerik. Eh, Pada video sebelumnya atau pekan sebelumnya, saya sudah memberikan terkait interpolasi dengan metode Lagrange, juga interpolasi dengan metode Newton, ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan melalui video terkait interpolasi dengan metode Newton dan interpolasi dengan metode Lagrange, ya. Saya sebenarnya berharap adik-adik sekalian sudah mendapatkan materi terkait regresi, ya. Sehingga ketika kemarin saya berikan materi terkait interpolasi, adik-adik sudah bisa membayangkan perbedaan antara regresi dengan interpolasi, ya. Jadi kalau saya refresh kembali, ya, ini saya memang belum saya tidak mengajarkan ini karena saya mengasumsikan ini sudah diajarkan sebelumnya oleh pada pekan-pekan sebelumnya, ya, dalam mata kuliah ini. Nah, jadi memang kalau regresi itu tidak garis yang terbentuk itu tidak melewati seluruh titik data, ya. Jadi dia hanya menampilkan atau menghasilkan tren garis, ya, tren garis. Jadi semacam kecenderungan garis data. Sedangkan kalau interpolasi dia memang melewati seluruh titik data yang ada. Tunggu sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi. Jadi memang kalau interpolasi itu memang garis yang terbentuk itu akan melewati seluruh titik data. Jadi memang pada kasus-kasus di mana kita membutuhkan kita harus mengetahui bagaimana garis atau tiap titik-titik data, maka kita memang perlu menggunakan interpolasi daripada regresi, ya. Nah, jadi di sini saya pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait interpolasi Newton dan juga interpolasi Lagrange. Nah, sekarang ini terakhir videonya sampai di sini. Nah, sekarang saya akan karena kemarin saya sampaikan bahwa kemungkinan kita masih belum mendapatkan gambaran yang sangat bagus sekali kalau belum dilengkapi dengan contoh soal, ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas contoh soal terkait penggunaan interpolasi dalam hal ini interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Nah, jadi ini adalah contoh soal yang mungkin muncul atau contoh soal yang di mana pada contoh soal ini kita menggunakan interpolasi. Jadi ini adalah contoh penggunaan interpolasi di dalam suatu kasus. Nah, jadi ini contoh kasusnya adalah lereng tebing. Jadi misalnya adik-adik pergi ke lapangan, ke suatu lokasi proyek misalnya, atau ke suatu lokasi ke suatu lokasi, ya, kemudian di sana di lokasi itu ada lereng tebing. Nah, untuk keperluan rekayasa ataupun konstruksi yang mau diterapkan pada lereng tebing tersebut, kita diminta kita melakukan pengukuran, ya, kita melakukan pengukuran
pada lereng tebing tersebut. Jadi kemudian data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran itu kita tabulasi menggunakan tabel ini. Jadi ini kita tuliskan datanya seperti ini. Kemudian kita gambarkan juga grafiknya seperti ini. Nah, jadi pada jarak-jarak tertentu elevasinya adalah segini. Jarak 5,23 itu elevasinya 171 meter. Kemudian jarak 12,75 di sini elevasinya 165. Jarak 21,54 meter elevasinya 143. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan kembali, mohon maaf. Jadi kita melakukan pengukuran di lapangan, ya. Kita buatkan tabulasinya. Pada jarak ini elevasinya segini, jarak ini elevasinya segini, jarak ini elevasinya segini, demikian juga grafiknya. Namun karena ceritanya pada saat kita ke lapangan itu kita kekurangan sumber daya, ya. Kita kekurangan sumber daya, kemudian juga kita kekurangan waktu dan hal lainnya, ya. Hal-hal lainnya sehingga pada saat ke lapangan itu kita hanya mampu mengukur 3 titik, ya. Yaitu yang titik A ini, titik A, kemudian titik B dan titik C ini, ya. Nah, di mana titik A, titik B dan titik C ini kita bikin datanya di tabulasikan datanya, kemudian kita bikin grafiknya. Jadi ini A, kemudian ini B dan ini C, ya. Nah, itu. Jadi kita hanya mampu mengukur 3 titik saja. 3 titik saja, ya. Nah, kemudian setelah itu kita pulang. Tapi untuk keperluan konstruksi, misalnya untuk keperluan perencanaan konstruksi di lereng tebing ini, ataupun untuk keperluan lainnya, kita ternyata membutuhkan membutuhkan atau perlu mengetahui elevasi-elevasi lainnya selain di 3 titik yang kita ukur di lapangan, ya. Kita perlu mengetahui elevasi muka tanah, ya, elevasi muka tanah di titik-titik lainnya, ya, di antara titik-titik yang kita ukur ini. Nah, jadi maka dengan itu kita bisa melakukan yang namanya interpolasi, ya. Kita bisa melakukan interpolasi untuk mencari titik-titik data di antara 3 data yang kita punya, di mana kita sangat yakin atau kita merasa data kita yang kita punya yang 3 titik ini, yaitu ABC, yaitu yang ini, itu adalah data yang benar, ya, data yang sangat akurat, ya, karena kita mengukurnya di lapangan dengan sangat benar dan akurat, ya, sehingga kita punya 3 titik data yang bisa kita jadikan acuan di dalam melakukan interpolasi ini, ya. Nah, jadi ini adalah contoh kasus di mana kita bisa menggunakan menerapkan interpolasi, ya. Nah, untuk mencari elevasi muka tanah di antara titik-titik data yang telah kita ukur. Nah, itu. Jadi di sini diminta membuat kurva polinomial kuadratik, ya, dalam hal ini order 2, melewati ketiga titik tersebut. Nah, dengan metode interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange, ya. Nah, jadi kita diminta untuk mencari elevasi muka tanah
pada jarak 6,24 ya. Jadi carilah elevasi muka tanah dengan interpolasi pada jarak-jarak 6,24 sekitar sini, kemudian 10 ya. Kalau 6,24 berapa elevasinya, kemudian jarak 10 berapa elevasi muka tanahnya, jarak 6,24 berapa elevasi muka tanahnya ya. Jadi di sini berapa, kemudian di sini berapa elevasi muka tanahnya, kemudian 14,3 di sini berapa elevasi muka tanahnya, kemudian jarak 17 ya, di sini berapa elevasi muka tanahnya. Nah, itu. Nah, di mana jarak-jarak yang akan dicari elevasi muka tanahnya, atau dalam hal ini Y-nya ya. Ini kan sumbu X. Ini adalah sumbu Y ya. Aduh. Nah, jadi kita akan mencari berapa Y ya, atau elevasi muka tanah pada jarak-jarak yang diminta ya. Di sini tadi 6,24, 10, 14,3 dan 17,1. Yang mana jarak-jarak ini 6,24, 10, 14,3 dan 17,1 ini berada di antara data-data yang kita punya ya. Nah, berada di antara 3 data yang kita punya ya, dimana data kita berada pada rentang 5 sampai 20 lebih ya. Ini 5,23 sampai 21,54. Nah, titik-titik elevasi muka tanah yang akan kita cari dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan itu berada di antara rentang data yang kita punya. Nah, sehingga disinilah kita bisa menerapkan interpolasi. Nah, ini adalah contoh kasus kita akan menerapkan interpolasi untuk mendapatkan titik-titik elevasi atau tinggi elevasi dari jarak-jarak yang diminta ini, elevasi muka tanah pada lereng tebing yang diminta sesuai pada jarak-jarak tertentu. Nah, kita diminta untuk menggunakan interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange, di mana dua interpolasi ini, interpolasi Newton ya. Interpolasi Newton ini biasa juga disebut dengan interpolasi polinomial ya. Jadi sama saja. Kalau saya bilang interpolasi polinomial atau interpolasi Newton itu artinya sama ya. Nah, jadi kita diminta untuk mencari elevasi muka tanah yang sesuai jarak yang diminta dengan interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya, cara bentuk atau formulanya atau bentuk umum daripada interpolasi tersebut ya. Nah, akan kita terapkan pada contoh kasus ini. Oke, kita langsung lanjutkan mencari elevasi muka tanah yang diminta dengan menggunakan dua interpolasi. Yang pertama, kita ke interpolasi Newton dulu. Jadi interpolasi Newton. Newton ataupun interpolasi polinomial ya. Nah, interpolasi Newton. Nah, yang diminta ya, atau saya tuliskan dulu ini ya, saya tuliskan kembali ini jarak dan elevasi ya. Kita tuliskan dulu data yang kita punya. Jadi saya tulis di sini jarak, kemudian elevasi,
Nah, jarak ini adalah X, sumbu X, kemudian elevasi ini adalah sumbu Y ya, atau sumbu Z. Sama saja ya, terserah mau sumbu Y, sumbu Z, ataupun juga kita bisa tuliskan Y kan bisa juga fx ya, atau fungsinya. Kalau dalam hal ini kita akan menggunakan interpolasi, di mana akan lebih banyak menggunakan notasi fx ya. Nah, maka y-nya di sini atau elevasinya kita notasikan saja dengan fx. Ya. Jadi jaraknya tadi adalah 5,23. Kemudian 12,75 dan 21,54. Kemudian elevasinya 5,23, 171, 165, 143. 171, 165, 143. Jadi ini adalah data kita. Jadi tadi 5. Jadi kalau kita tuliskan ini I, data kita ini 0, kemudian ini 1, ini 2 ya. Nah, jadi ini adalah data kita. Jadi kalau 5,23 itu adalah jaraknya atau X-nya ya. Kemudian elevasinya 171. Jadi jarak 5,23 itu elevasinya 171. Kemudian jarak 12,75, elevasinya 165. Jarak 21,54, elevasinya 143. Jadi ini X adalah data kita ya. Kemudian ini adalah elevasi yang juga adalah data kita. Tetapi kan ada lagi nilai X yang diminta, yaitu 6,24, 10, 14,3 dan 17,1, yang mana itu adalah X, dan yang diminta adalah elevasinya ya, atau fungsinya ya. Jadi yang jelas ini yang kita punya ya, X yang kita punya, kemudian nanti fungsinya fx-nya atau elevasinya yang dicari ya. Nah itu. Nah kemudian kita diminta di soal ini adalah interpolasi orde 2 ya. Nah jadi kalau kita kenapa interpolasi orde 2 yang diminta? Karena di sini data yang kita punya ada, kebetulan juga ada 3 ya. Biasanya kalau interpolasi orde 2, maka data yang dibutuhkan itu adalah 3 ya. X0, X1, X2 ya. Nah, tetapi juga kenapa yang diminta adalah orde 2, karena kalau misalnya ya saya gambarkan kembali, taruhlah misalnya ini tadi X, sumbu X, kemudian ini sumbu Y, kemudian data yang kita punya ini A, B, C, 3 titik data, itu misalnya di sini. Nah ini adalah A, kemudian ini adalah B, dan ini adalah C. Kalau kita, ini kan yang diminta orde 2 ya. Kalau kita pakai orde 1 atau interpolasi linear, maka caranya sangat mudah, yaitu dengan langsung membuat garis linear atau garis lurus. Contoh misalnya
kan tadi contoh misalnya dari titik A ke titik B ya, itu langsung dibuat garis lurus linear begitu. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di video yang paling pertama terkait interpolasi linear, itu kan misalnya di sini tadi titiknya ini yang A itu 5,23. Ini 5,23 ya. Sedangkan yang mau dicari tadi adalah 6,24 ya. Nah, di sekitar sini, di sampingnya ya. Taruhlah di sini. Nah, jadi kalau interpolasi orde 1 atau linear, maka kita cukup membuat garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B, kemudian kita membuat segitiga ya. Kita mengasumsikan suatu segitiga. Nah, kemudian karena ini di sini adalah 5,23, kemudian di sini yang data yang diminta tadi sekitar 6 ya, mungkin di sini. Nah, ini sekitar 6, sekian. Nah, maka kita tinggal membuat segitiga sebangun, perbandingan segitiga sebangun ya. Masih ingat adik-adik sekalian perbandingan segitiga sebangun untuk dalam interpolasi linear ya. Jadi tinggi banding tinggi, alas bagi alas ya. Nah, itu sehingga nanti dengan itu kita bisa mendapatkan titik pada jarak 6, sekian ini ya, sesuai dengan yang diminta. Tetapi ini kan garis yang terbentuk antara titik A dan titik B itu belum tentu linear, belum tentu garis lurus ya. Nah, belum tentu garis lurus, sehingga kenapa kita melakukan pendekatan mencari elevasi muka tanahnya di antara kedua titik ini adalah dengan menggunakan pendekatan menggunakan interpolasi orde 2, karena belum tentu garis yang terbentuk atau muka tanah yang terbentuk antara A dan B itu adalah lurus, adalah linear atau garis lurus ya. Nah, sehingga kita dekati dengan interpolasi orde 2. Nah, kita tidak menggunakan interpolasi linear atau orde 1. Jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk untuk ke interpolasi Newton. Tunggu bentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita pertama yang diminta adalah interpolasi Newton orde 2 ya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan kenapa kita tidak menggunakan interpolasi linear atau orde 1, karena elevasi muka tanah yang terbentuk antara titik A dan titik B itu belum tentu linear ya, belum tentu berbentuk garis lurus. Jadi kita dekati dengan interpolasi orde 2. Jadi ini saya hapus saja. Kemudian ini kita sudah punya datanya dari lapangan. Jadi ini adalah data X ya. Kemudian ini adalah data elevasi. Dalam hal ini fungsi dari X ya, yaitu fx. Nah, jadi kalau ini x0, kemudian ini x1, ini x2, kemudian ini adalah fx0, fx1, dan ini fx2. Nah, ini. Nah, sekarang kita ke interpolasi Newton sebagaimana yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Interpolasi Newton, bentuk interpolasi Newton orde 2. Jadi yang ini orde 1, ini yang orde 2, yang ini ya, ini, yang ini, yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, ini adalah interpolasi
Newton orde 2 atau interpolasi kuadrat. Interpolasi orde 2, jadi ini kita tulis kembali di sini fx. Jadi f ini tadi pakai ya, f2x ya. Indeks 2 menunjukkan ordenya f2x itu sama dengan F2x sama dengan B0 ditambah B1 dalam kurung X min X0 ditambah B2 dalam kurung X min X0 kali X min X1. Jadi B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 X min X0 kali X min X1. Nah ya. Nah kemudian ini kan X0, ini kita sudah punya datanya yang ini ya, 5,23. Kemudian X ini yang dicari ya, yaitu 6,24, 10, 14,3 dan 17,1. X0 kita punya datanya, kemudian X1 juga kita punya datanya. Nah, kemudian berdasarkan yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, B0 itu nih, B0 itu sama dengan fx0 ya. B0 itu sama dengan fx0. Nah, sedangkan fx0 ini kita juga sudah punya datanya, yaitu 171 yang ini. Jadi langsung saja kita masukkan B0-nya itu sama dengan 171. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke B1 ya. B1. Karena yang ini berarti kita sudah punya datanya, sudah punya nilainya, kemudian X0 kita punya, X0 kita punya, X1 kita punya, yang belum adalah B1, B2 ya. Karena X adalah yang akan nanti kita sudah punya juga, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang dicari ini. Nah, jadi sekarang kita cari B0 kan sudah ya. B0 itu sama dengan fx0 yaitu 171, sehingga yang kita cari berikutnya adalah B1 dan B2. Sekarang B1. Nah, B1 berdasarkan video sebelumnya yang sudah saya sampaikan juga, B1 itu ini ya, ini fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 kurang x0 ya. Nah, itu bentuk lainnya. Kalau ini kita tuliskan ya, saya akan tuliskan semua bentuknya, semua bentuk yang sama, supaya kalau misalnya adik-adik melihat bentuk tersebut tidak bingung lagi, jadi sudah tahu bahwa ini sebenarnya sama ya. Jadi saya tuliskan B1 sesuai dengan video itu adalah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0. Tapi itu bisa juga dituliskan dalam bentuk, saya tuliskan saja semua bentuknya, yaitu f nah, kurung siku begini ya, x1, x0. Nah, itu sama dengan yang ini.
Yang ini. Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Ya, itu sama. Nah, itu berarti sama dengan B1 itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 bagi X1 min X0. Nah, itu. Nah, kemudian kita bisa langsung hitung ya, karena Fx1 kita punya, ini datanya Fx1. Kemudian Fx0 kita punya yang ini. Kemudian X1 ya kita punya yang ini. Ya, yang 12,75. Kemudian X0 juga kita punya 5,23. Jadi bisa langsung kita hitung berapa B1 ya. Jadi ini langsung kita masukkan Fx1 165 dikurangi Fx0 171 dibagi X1 12,75 dikurangi X0 5,23. Nah, dapatnya, tunggu sebentar ya. Dapatnya adalah minus ini B1. Ini B1 itu sama dengan minus 0,7978. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi B1 itu kita dapatkan minus 0,7978. Nah, kita sudah dapatkan B1, semuanya sudah. Sekarang tinggal B2 ya, B2. Nah, B2 sesuai dengan video yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini B2. Nah, ini B2 ya. Nah, ini kan B1 sudah. Nah, ini kemarin kita belum selesaikan, tapi ini B2 kalau kita ini kan sudah ada semua nilainya ya. Fx2 ada. Fx0 ada. Kemudian ini ada nilainya. Kemudian B1 ada dari sini. Kemudian X2 dan X0 ada. Ini yang warna merah, ini adalah data yang kita punya. Kemudian X2 ada, X0 ada, X2 ada, X1 juga ada, ini yang warna merah X1. Pokoknya yang warna merah ini yang data yang kita punya. Kemudian yang X yang warna hitam, ini adalah data yang dicari ya. Nah, sehingga semuanya ada pasangan datanya. X0 itu Fx0, kemudian X1, Fx1 atau Y1, X2, Fx2 itu ada semua. Jadi Fx0 ada, B1 ada, bisa didapatkan karena Fx1, Fx0, X1 dan X0 ada semua. Kemudian X2, X0 juga ada, B2 yang dicari, X2, X0 ada. Kemudian X2, X1 ada. Nah, sehingga ini kalau kita keluarkan B2, ini menjadi, saya langsung tulis di sini, B2 itu sama dengan Fx2 F kurung siku X2 kemudian koma X1 tutup kurung siku dikurangi F kurung siku X1 koma X0
kemudian dibagi X2 dikurangi X0. Nah ini ya, jadi tadi itu kalau kita tuliskan itu seperti ini ya. Kalau bentuk ini itu juga sama, ini F ya, itu sama kalau adik-adik lihat bentuk seperti ini, F X2, X1, X0 tutup siku ya, ini sama menjadi F dalam kurung siku X2 dikurangi X1 tutup kurung siku dikurangi F dalam kurung siku X1, X0 bagi X2 dikurangi X0. Nah ini kan masih dalam bentuk kurung-kurung siku ya. Nah ini kalau kita jabarkan lagi, ini menjadi B2 itu sama dengan ya, ini itu adalah 1 per X2 min X0 dalam kurung Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0. Nah, ini kalau kita hitung ya, karena X2 ada, X0 ada, kemudian Fx2 ada, Fx1 ada, X2 ada, X1 ada, Fx1 ada, Fx0 ada, X1 ada, X0 ada semua nilainya, datanya. Nah, tinggal kita masukkan, kita kalkulasi, maka hasilnya menjadi minus 0,10454. Nah itu ya. Nah sehingga kalau itu kita masukkan ke atas ya, jadi hasil yang kita dapatkan ini B0, kemudian B1, kemudian B2. Nah ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, maka kita tuliskan di sini jadi F2X ya, atau elevasi ya. Elevasi atau Y ya. Sumbu Y ya, ini sumbu Y. Jadi elevasi Y atau Fx F2X ya, yang ini. Yang ini itu sama dengan B0 langsung kita masukkan 171 kemudian ditambah B1, tetapi B1 di sini adalah minus 0,7978 sehingga 171 minus 0,7978 dalam kurung ini, dalam kurung X min X0 dalam kurung X min X0 itu adalah 5,23 kemudian ditambah B2, tapi B2 adalah minus 0,10454, maka langsung ditulis di sini minus 0,10454 dikali dalam kurung X dikurangi X0 5,23 kemudian dikali X dikurangi X1 12,75.
Nah, sehingga inilah persamaannya untuk mencari elevasi atau muka tanah pada titik-titik X ini yang diminta, yaitu 6,24, 10, 14,3, dan 17,1. Nah, sehingga X-nya itu nanti yang ini, X ini di sini X dan di sini X, itu tinggal kita masukkan nilai ini ya. Nilai ini 6,24, 10, 14,3, dan 17,1. Ini kita masukkan sebagai nilai X. Masuk di persamaan ini ya. Nah, ini 171 dikurangi 0,7978 dikali X ya. X-nya masukkan, misalnya pertama 6,24. Berarti 171 dikurangi 0,7978 dalam kurung 6,24 dikurangi 5,23 dikurangi 0,10454 dikali 6,24 dikurangi 5,23 dikali 6,24 dikurangi 12,75. Nanti dapat elevasi muka tanah pada jarak 6,24. Ya, jadi untuk sementara video ini saya sudahi dulu untuk interpolasi Newton ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali video perkuliahan kita terkait contoh penggunaan metode interpolasi pada suatu kasus ya. Nah, jadi ini adalah yang adik-adik saksikan di layar adik-adik adalah contoh kasus yang telah kita bahas pada video sebelumnya, di mana ada data-data yang kita dapatkan di lapangan, kemudian juga ketika kita gambarkan grafiknya, ada 3 titik data yang kita punya, dan kita yakin dengan 3 titik data kita ini adalah akurat ya hasil pengukuran kita. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari elevasi tanah atau muka tanah pada jarak-jarak di luar daripada titik yang kita ukur ya. Jarak-jarak di antara 3 titik yang kita ukur ya. Nah, itu yaitu ini 6,24 dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari berapa Y-nya atau berapa elevasi muka tanahnya. Atau dalam hal ini di dalam numerik berapa fungsinya, fx-nya ya. Kita diberikan x-nya, kita diminta mencari berapa fx-nya atau dalam hal ini elevasinya atau y-nya. Dengan menggunakan interpolasi Newton dan Lagrange ya. Terakhir nanti kita diminta untuk membuat kurva polinomialnya seperti apa ya, lereng tebing tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membuat interpolasinya yang untuk metode Newton ya, yang pertama ini, yang A. Sudah kita lakukan sehingga kita sudah bisa mendapatkan persamaan untuk elevasi muka tanah atau untuk Y dari case lereng tebing tersebut dengan variabel X yang tinggal dimasukkan dari nilai X yang ada di yang diminta ya. Misal contoh 6,24 kita masukkan di sini 6,24, sini juga 6,24, 6,24 dan seterusnya untuk nilai X yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang interpolasi Lagrange ya. Nah, tapi sebelumnya saya bikin slide-nya dulu. Dan mohon maaf agak ribut sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan dengan interpolasi Lagrange ya, yang B. Jadi kita tuliskan ini untuk interpolasi Lagrange.
Oke. Nah, sama dengan yang diminta di soal, yaitu dengan menggunakan orde 2 ya. Dan alasannya sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya. Jadi kita langsung lihat bentuk daripada interpolasi Lagrange untuk orde 2 ya. Saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya lagi ya, terkait interpolasi Lagrange, yaitu yang ini ya. Nah, ini interpolasi dengan metode Lagrange saya sudah jelaskan melalui video yang sebelumnya lagi, sehingga kita dapatkan untuk interpolasi Lagrange orde 2 itu adalah seperti ini ya. Nah, ini X1 min X0, X0 min X1, X min X0. Nah, kalau adik-adik lihat ya, ini sebenarnya kita bisa sederhanakan persamaan ini ya. Jadi kalau adik-adik lihat ya, tapi sebentar kita jabarkan lagi ya. Hanya jadi saya mau perlihatkan untuk supaya adik-adik memahami bentuk yang ini yang saya kotakkan ini. Nah, ini sebenarnya adalah yang ini di L ya, LIX yang ini. Kalau ada lihat ini X min XJ ya, XJ di sini. Tunggu bentar ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf. Jadi sebenarnya yang di dalam kotak merah ini adalah bentuk dari ini. LIX sama dengan Pi, J sama dengan 0 sampai N, di mana J tidak sama dengan 1. X min XJ min per XI min XJ. Ya, saya cek dulu. Oke. Nah, jadi kalau adik-adik lihat ya, kalau di sini saya menuliskannya untuk orde 2 Lagrange itu seperti ini ya. Nah, siapa tahu adik-adik melihat literatur lain bentuknya tidak seperti ini. Siapa tahu ada yang menggunakan L ya. L dalam hal ini untuk yang ini ya. Kalau yang pertama di kotak merah yang pertama ini X0 ya, kita lihat itu sama dengan ini X0 ini. Itu sama dengan XI di sini ya. X di atas ini sama dengan X di atas yang ini. Kemudian X1 ini sama dengan XJ. X1 ini sama dengan XJ. Nah, kemudian ini yang X0 itu sama dengan XI. Nah, XI di sini adalah indeksnya L ya. Jadi I di sini adalah indeks L. Jadi kalau misalnya di sini 0, X0 berarti itu adalah L0 ya. L0X ya, L0X. Nah, jadi sebenarnya yang ini adalah L0 X ya. L0X, kemudian yang ini indeksnya adalah 1 ya, berarti L1X. L1X. Kemudian yang ini indeksnya adalah 2. Maka di sini adalah, mohon maaf, ya, kita lanjutkan. Mohon maaf, ini X2, ini berarti L2X ya. Yang ini adalah L2X ya. Nah, jadi kalau bentuk umum dari interpolasi Lagrange orde 2 itu berarti bisa juga dituliskan. Saya tulis di mana ya? Saya tambah di sini. Nah, di sini ya. Jadi saya sengaja pakai warna kuning karena warna kuning itu bisa membantu daya ingat. Jadi saya harapkan kalau saya tulis di background kuning, adik-adik bisa lebih mudah mengingat apa yang saya jelaskan. Nah, jadi sebenarnya
metode interpolasi Lagrange orde 2 itu bisa juga dituliskan dalam bentuk, kalau ini diganti L0x ya, yang kotak ini diganti L0x, berarti L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2. Nah, jadi ada juga penulisan bentuk umum dari interpolasi Lagrange itu seperti itu ya. Jadi untuk interpolasi Lagrange bentuk umum interpolasi Lagrange nah itu juga bisa dituliskan F2x ya, dalam kurung orde 2 ya, orde 2 itu sama dengan L0x dikali fx1 dikali fx0 ya, ini fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ya. Jadi ini tadi ini diganti L0x dikali fx0, kemudian L1x dikali fx1, L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2, L2x dikali fx2. Jadi ini juga adalah penulisan lain daripada bentuk umum interpolasi Lagrange orde 2. Jadi sengaja saya tuliskan juga karena siapa tahu adik-adik besok-besok membaca literatur kemudian melihat bentuk umum seperti ini untuk interpolasi Lagrange orde 2 dan menganggap oh ternyata bentuk umumnya itu adalah seperti ini, berarti yang saya pernah jelaskan itu yang panjang lebar seperti ini adalah salah ya. Nah, tidak ya, jadi sebenarnya sama ya, sama artinya. Ini pun kalau kita jabarkan lagi ya, nah itu juga akan ujung-ujungnya menjadi seperti ini ya. Nah itu jadi itu adalah bentuk umum daripada interpolasi Lagrange orde 2. Nah sekarang kita masuk untuk menghitung soal dari Kessler-Yang tebing ini dengan menggunakan interpolasi Lagrange orde 2 ya. Interpolasi Newton orde 2 sudah kita lakukan, sekarang kita masuk ke interpolasi Lagrange. Nah, sebelumnya saya tulis dulu soalnya datanya yang kita punya, yaitu yang ini jaraknya, kemudian elevasinya. Saya tuliskan dulu. Di sebelah kanan sini ya. Jarak, kemudian elevasi. No. Jarak 5,23. Elevasinya no. 171, kemudian 12,75, 165, kemudian 21,54, 143. No.
Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi ini adalah data yang kita punya. Kemudian ini adalah jarak, dalam hal ini X ya. Jadi ini adalah X0, kemudian ini X1. Data kita ya. Jadi ini data kita untuk indeks 0, X indeks 0 yaitu X0, kemudian X1 dan ini X2. Kemudian ini adalah Y-nya ya. Sumbu Y-nya atau dalam hal ini fungsi daripada X-nya yaitu fx0. Kemudian ini fx1 dan ini fx2. Nah, ini adalah data kita. Nah, sekarang kita menuliskan kembali di sini bentuk umum interpolasi Lagrange untuk orde 2 ya. Saya tuliskan. Jadi bentuk umumnya adalah f2x ya. Tadi yang sudah kita tuliskan f2x ya. Yang ini. Itu sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali f dikali f x1 ditambah ini kasih panjang ya, jangan sampai kita bingung lihatnya. F nanti dikira nanti dikiranya notasi tambah atau plus ya, makanya saya kasih panjang begini walaupun terlihat aneh ya. Semoga bisa dipahami bahwa ini fx0 L1x fx1 ditambah dengan L2x dikali f x2. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari data kita ya. Nah, ini fx0 itu kita sudah punya ya. Ini kita sudah punya. Kemudian fx1 juga sudah kita punya. Ini. Kemudian fx2 juga sudah kita punya, yaitu ini. Nah, sehingga yang kita belum punya itu adalah L0x, kemudian L1x, dan L2x. Nah, sekarang kalau kita jabarkan L0x, kita cari nilai dari L0x, L1x, dan L2x. Nah, ini L0x. Kita kembali melihat video kita yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya adalah L0x. Dari mana ini? Dari sini ya. Ini LIX ya. Jadi L0x itu berarti I-nya, kalau ini L0x ya. Kalau ini saya tulis di sini. Kalau dia indeksnya di sini I-nya diganti 0 ya, menjadi L0x. Nah, maka ini sama dengan X ya. X min XJ. Jadi kita tulis X, atau ini dulu ya, X min sesuatu per XI ya. X indeks I. Indeks I di sini adalah 0 ya. Berarti X0. Nah, X0 minus sesuatu. Nah, tunggu sebentar. Kita lanjut. Jadi ini minus ya. Jangan sampai dikira sama dengan, saya hapus dulu. Nah, ini X min sesuatu. Ini XI adalah indeks I adalah tadi 0 ya, sehingga di sini X0. Nah, kemudian minus sesuatu. Nah,
X sesuatunya adalah XJ. Nah, di sini XJ-nya ya di rumus ini P LIX sama dengan P di mana J sama dengan 0 sampai N, di mana J tidak sama dengan I. Nah, ini penting ya. Ini penting adik-adik pahami. Jadi di sini XJ ya. J-nya kan sama dengan dimulai dari 0 ya. Berarti seharusnya X0 ya. Seharusnya X0 untuk XJ-nya karena J sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai N. Jadi XJ-nya sebenarnya 0, tapi di bawahnya ada ketentuan bahwa J itu tidak boleh sama dengan I. Nah, sedangkan I tadi di sini untuk L0 berarti I-nya adalah 0 ya. I-nya adalah 0, berarti J tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sehingga XJ-nya di sini yang tadinya seharusnya kita mulai dari 0 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti selain 0 ya, berarti selain 0. Berarti XJ itu selain 0 ya untuk L0X ya. Sehingga di sini kita tulis X selain 0 itu adalah X1. Di sini juga X1. Kemudian dikali ya, dikali. Ingat P tanda P ini artinya dia di ini. Saya pernah jelaskan di video sebelumnya kalau dia sigma kan ditambah, sedangkan kalau P dia dikali. Berarti dia dikali lagi ya, dikali lagi dengan ini lagi sampai dikali dengan ini lagi ya, dikali dengan X per ini masukkan X ini X kemudian per XI di sini indeksnya adalah 0 berarti X0. Nah, kemudian minus XJ ya. XJ tadi selain 0 karena ada ketentuan J tidak boleh sama dengan 1 sehingga J-nya berarti selain 0 yaitu 1. Ya, kita sudah masukkan 1 di sini. Nah, kemudian selain 1 berarti ada 2 ya. Nah, selain 1 berarti X2. Nah, selain X1 berarti X2 selain X0. X2. Karena ini orde 2 ya. Karena dia orde 2 maka X0, X1, X2. Nah, selain X0 berarti yang ada adalah X1 dan X2 ya. Karena ini J sama dengan 0 sampai N ya. N di sini adalah berarti ada X0, X1, X2 ya. Makanya kita kalikan lagi dengan X min X2 per X0 min X2. Nah, ini. Jadi ini adalah L0 ya. Ini adalah L0. Jadi kalau dia 1 di sini L1 berarti indeksnya 1 berarti di sini nanti 1 ya X1. Kemudian di sini yang bukan 1 berarti 0. Di sini juga 0. Kemudian di sini X1. Kemudian di sini yang bukan 1 berarti 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ini sama dengan ini L0 ya. X1 L0X ya, L0X ini X min X1 sama ya ini per X0 min X1 ini X0 min X1 kemudian X min X2 ini X min X2 kemudian X0 min X2 X0 min X2. Jadi kalau kita tuliskan di tempat yang tadi, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita tuliskan ke tempat yang tadi untuk L0X ya, yang ini. Karena yang kita mau cari adalah L0X, L1X, dan L2X, maka kita tuliskan L0X itu sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X2 ya. Oke, ini untuk L0X ya. Nah, kemudian untuk L1X nah, silakan kita lihat. Semoga sudah dipahami sehingga bisa menuliskan L2X nya.
ya. L2X nya sebenarnya ini, tapi saya mau adik-adik buat sendiri dari sini ya. Kita lihat L2X berarti indeks I-nya adalah 2 ya. Sorry 1. Kita mau bikinkan yang 1 ya, L1X ya. Sehingga indeks, atau saya tuliskan di sini ya rumusnya supaya Anda bingung. Jadi LIX di sini. L indeks IX itu sama dengan Pi J sama dengan 0 sampai N. Pi besar J sama dengan 0 sampai N, di mana J tidak sama dengan I, indeks I. Kemudian J tidak sama dengan X min XJ, rumusnya adalah X min XJ per XI minus XJ ya. X min XJ per XI min XJ. Nah ini, jadi ini adalah rumusnya. Jadi ini saya kasih J ya, J supaya jelas. Ini J, jangan sampai dikira I ya. Ini XI, ini XJ ini. Nah jadi kalau kita tuliskan L1X ya, indeksnya adalah 1, berarti I-nya 1, berarti kita tuliskan sini X1 ya. Berarti kita tuliskan X min sesuatu per X1, karena I-nya, indeks I-nya adalah 1. Saya tulis bagus-bagus. X1. Tunggu bentar ya. Mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi ini X ya, ini X, kita tuliskan kembali X, kemudian per XI, indeks I di sini adalah 1 sehingga X1, kemudian min XJ. XJ adalah selain 1, berarti X0 per X0 ya, kemudian dikali X min XI adalah X1 kurangi sesuatunya adalah XJ ya. XJ itu adalah selain X1, berarti X2 karena X0 sudah. Selain X1 kan berarti X0 dan X2 ya. X0 sudah, sehingga di sini adalah X2. Nah ini. Nah, kemudian yang satunya lagi yang kita butuhkan adalah L2X ya. L2X. Nah, indeksnya adalah 2. Sehingga kalau kita tuliskan ini X per XI, indeks I-nya adalah 2 sehingga ini X2. Kemudian XJ-nya adalah selain 2. Sehingga yang pertama XJ selain X2 berarti X0 dan X1. Sehingga di sini adalah X0, di sini X0 dikali X per XI yaitu X2 kurangi XJ selain 2 berarti X0 dan X1. Sedangkan X0 tadi sudah kita simpan di sini sehingga di sini adalah X1. Nah, ini sehingga inilah untuk L ya. Ini adalah nilai-nilai atau persamaan untuk L. Kalau kita cermati lagi, sekali lagi saya perlihatkan. Jadi kalau dia indeksnya di sini 0 ya, maka di sini X-nya adalah X sesuai indeks yaitu X0 ya di sini. Nah, kemudian yang di sini ya, yang di sini dan yang di sini itu adalah
X yang indeksnya selain 0, yaitu 1 dan 2. Ya. Nah, ini kan L0, indeksnya adalah 0. Nah, di sini adalah X0, ya. Nah, kemudian berikutnya di sini L1 indeksnya adalah 1, maka di sini adalah X1. Nah, kemudian yang di sini adalah X selain indeks 1, yaitu 0 dan 2. Ini tadi ya, ini sama X0, ini juga X1. Nah, kemudian yang L2 ini di sini adalah yang indeksnya X. L2 indeksnya 2, maka di sini adalah X yang indeksnya 2. Kemudian di sini X yang indeksnya selain 2 yaitu 0 dan 1. Nah, itu ya. Jadi ini tadi indeksnya adalah 2 ya. Jadi itulah kira-kira penjelasannya terkait rumusan ini ya untuk interpolasi Lagrange. Jadi kita sudah dapat nilai-nilai untuk L0, L1, L0x, L1x, dan L2x ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini semua ya, ini kan semua X0 ada, ini nilainya X0, kemudian X1 ada, X2 juga ada ya. X kan yang akan kita masukkan dari nilai ini ya. Nah, ini. Jadi ini semua kalau kita masukkan ini kalau persamaan-persamaan L0x, L1x, dan L2x ini semua kita masukkan ke bentuk umum yang ini, bentuk umum interpolasi Lagrange untuk orde 2, maka kita akan ini kita masukkan, maka bentuknya akan seperti ini ya. Kita tuliskan sama-sama. Jadi bentuknya interpolasi Lagrange orde 2 itu adalah jadi F2x itu sama dengan L0x, di mana L0x adalah ini X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali Fx0 dikali Fx0 kemudian ditambah L1x, di mana L1x adalah X min X0 per X1 min X0 X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2 dikali Fx1 kemudian ditambah L2x, di mana L2x adalah X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali Fx2. Ini ya. Nah, sehingga inilah bentuk umum inilah persamaannya yang akan kita cari untuk menyelesaikan case studi lereng tebing untuk interpolasi Lagrange ya. Jadi ini kita sudah dapatkan ini untuk interpolasi Lagrange orde 2 F2x, di mana nilai-nilai ini semua nilai-nilai ini X1 itu ada nilainya ya, ini ada nilainya, X0 ada nilainya dari data, ini juga X1 ada nilainya dari data. Ini mohon diperhatikan data yang sebelah
kanan ini. Kemudian X1 ada dari data, kemudian X2 ada dari data, X0 ada dari data, X2 ada dari data, Fx0 ada dari data, X0 ada dari data, X1 ada dari data, X0 ada dari data, kemudian X2 ada, X1 ada, X2 ada, Fx1 ada, X0 ada, X2 ada, X0 ada, X1 ada, X2 ada, X1 ada, Fx2 ada semua. Kecuali yang tidak ada adalah yang X, nilai X ya, ini X yang saya merahi. Ini X, ini, dan ini. Nah, ini kan semua, ini adalah X. Nah, tetapi ini ada dari soal ya. Itu yang diminta untuk dicari berapa fx-nya. Jadi kalau yang diminta adalah x-nya itu 6,24 ya, sumbu x-nya 6,24 dalam hal ini jaraknya. Tinggal kita masukkan di sini x-nya 6,24, x-nya 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24. Nah, nanti dihitung dapatlah Fx-nya atau elevasi muka tanahnya ya, atau Y-nya ya, atau elevasi tanahnya ya. Nah, dengan memasukkan nilai X yang diminta yaitu 6,24, 10, 14,3 dan 17,1 ya. Nah, sebentar saya lanjutkan. Sebentar saya ada urusan dulu. Oke, jadi kita sudah dapatkan ya ini tadi di mana ini semua yang biru-biru itu ada nilainya ya, ada nilainya, dan yang merah-merah atau X itu yang akan dicari. Nah, sehingga kalau kita tuliskan, oh ya sebelum saya tuliskan, ini sebenarnya F2X interpolasi Lagrange, ini X min X1. Ini yang sudah kita tuliskan ini. X min X1 per X0 min X1 kali X min X2 per X0 min X2 dikali Fx0 ditambah X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 dikali dibagi X1 min X2 dikali Fx1 ditambah X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali Fx2. Itu sebenarnya kalau adik-adik ingat dari video sebelumnya yang saya sampaikan terkait interpolasi Lagrange orde 2, itu sebenarnya sama dan ini ya, F2X, X min X1, X0 min X1 dan seterusnya ya. Coba dicek. Nah, ini sama ya. Nah, ini. Jadi sehingga kita sudah dapatkan interpolasi Lagrange untuk orde 2 untuk menghitung kasus kita, yaitu case lereng tebing. Jadi ini kalau kita punya nilai-nilainya ya, yang biru-biru, kemudian itu, jadi kalau kita tuliskan ya, kita tuliskan saja penjabarannya lagi di sini. Jadi tadi saya tuliskan ulang, F2X itu sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali Fx0 ditambah X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2 dikali Fx1 ditambah X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali Fx2. Nah, ini F2X ini tadi ya. Yang ini saya tuliskan ulang di sini. Kemudian kalau kita masukkan nilai tadi yang ini, saya tuliskan ya, jadi
X0, X1. Ini saya print screen saja ya. Print screen. Kemudian paste di sini. Kebesaran. Sama. Enggak apa-apa ya. Supaya kita enggak ketik-ketik lagi. Ini saya crop. Saya cuma mau ambil ini. Oke. Nah ini ya. Ini ya data kita. Saya taruh di bawah saja sini. Nah, ini data kita. Jadi kita bisa tuliskan ini sama dengan F2X sama dengan X min 12,75 per 5,23 dikurangi 12,75 kemudian dikali X min 21,54 per 5,23 dikurangi 21,54 kemudian dikali fx0 dikali 171 kemudian ditambah x min x0 5,23 dibagi x1 12,75 dikurang x0 5,23 kemudian dikali x min x2 21,54 dibagi ini x1 12,75 dikurangi x2 21,54 dikali x1 165 kemudian ditambah x min x0 x min 5,23 dibagi x2 21,54 kurangi x0 5,23 dikali x min x1 x min 12,75 dibagi x2 21,54 dikurangi x1 12,75 dikali fx2 dikali 143. Nah ini ya, jadi inilah persamaan yang akan kita hitung dengan memasukkan nilai x yaitu untuk x sama dengan 6,24 terus 10, 14,3 dan 17,1 ya, jadi 6,24 10, 14,3 dan 17,1. Nah ini jadi tinggal kita masukkan nilai x maka kita bisa mendapatkan berapa elevasinya ya, elevasi atau fx-nya atau y-nya ya. Nah itu.
Jadi kita akan lanjutkan mungkin untuk menghitung. Ini kan terakhir kemarin, bukan, video sebelumnya yang interpolasi Newton, itu juga kita baru memberikan persamaan paling terakhir yang belum dimasukkan nilai X ya. Demikian juga untuk interpolasi Lagrange. Ini juga persamaan yang kita belum masukkan nilai X ya. Jadi mungkin sebenarnya bisa sih adik-adik yang kerjakan sendiri, silakan dicari nilai X-nya berapa. Silakan masukkan nilai X-nya. Iya, iya. Tinggal adik-adik dapatkan elevasinya ya. Saya akhiri dulu. Tunggu, nak. Tunggu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kembali dalam video kuliah. Jadi terakhir tadi kita sudah mendapatkan persamaan untuk menghitung elevasi muka tanah suatu lereng tebing yang diminta pada jarak 6,24, 10, 14, kemudian 17,1 ya. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan untuk interpolasi Newton yang sudah kita dapatkan, yaitu yang ini. Saya berikan kotak ya. Ini ya. Untuk interpolasi Newton yaitu yang ini. Kemudian untuk interpolasi Lagrange yaitu yang ini ya. Yang ini ya. Oke, jadi ini kita tinggal masukkan nilai x itu yang ini ke dalam dua persamaan yang sudah kita dapatkan untuk interpolasi Newton dan untuk interpolasi Lagrange yang ini ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita ya, sebenarnya bisa pakai kalkulator ya, masukkan nilai 6,24, tapi kan tentu lama ya. Nah, ini apalagi ada beberapa nilai ataupun jarak X yang diminta, maka kita coba membuatnya di Excel supaya lebih mudah. Jadi kita buka Excel. Kemudian ini kita bikin yang untuk X ya, X dan Y atau fx yang diminta, yang dicari ya, atau elevasi. Ini jarak, kemudian elevasi, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini jarak, kemudian elevasi Y atau fx atau fx. Fx ya. Nah, kemudian jarak yang diminta adalah 6,24, 10, 14,3 dan 17,1. 6,24, 10, 14,3 dan 17,1. Nah, yang ditanyakan adalah berapa elevasinya ya, atau Y-nya. Nah, kita hitung dengan persamaan yang telah kita buat. Untuk pertama, untuk interpolasi Newton ya, jadi ini adalah Newton. Kemudian kita bikin persamaannya di sini yang
ini ya, kita print screen supaya memudahkan kita. Kita potong saja ini. Karena kita hanya butuh persamaan yang paling terakhir ya, untuk kita masukkan. Yang ini. Nah, jadi di sini kita, ini untuk panduan kita membuat persamaannya. Jadi di sini sama dengan Y atau Fx itu sama dengan 171 dikurangi 0,7978 dikali dalam kurung X, yaitu ini, dikurangi 5,23 dikurangi 0,10454 dikali dalam kurung X dikurangi 5,23 dikali dalam kurung X lagi dikurangi 12,75. Enter. Nah, sehingga ini dapat elevasi untuk X itu sekitar 170,88, dan kalau kita kasih ke bawah maka akan didapatkan juga elevasi muka tanah untuk jarak 10 meter, jarak 14,3 meter, dan jarak 17,1 meter yang merupakan jarak-jarak di antara data yang kita punya ya. Di sini sudah didapatkan elevasinya ya, yaitu ini 170,88, 168,56, 162,56. Nah, ini coba kita, ini adalah yang Newton ya, yang Newton. Nah, kemudian ini kita kemudian kalau kita coba untuk yang Lagrange, dimana yang Lagrange ini agak panjang kita dapatkan ininya, persamaannya. Kita cari persamaannya, sudah kita dapatkan, yaitu yang ini Newton, ini Lagrange, yang ini ya, yang ini. Kita print screen, kemudian kita paste di sini untuk memudahkan kita. Dimana yang Lagrange ini agak panjang, kita crop saja. Oke, jadi yang ini ya, ini yang Newton, ini yang Lagrange. Jadi Y atau Fx itu sama dengan X min 12,75. Jadi ini kita bikin persamaannya. Untuk yang Lagrange ini sama dengan X, ini kita pakaikan tanda kurung ya. Nah, itulah. Ini dalam kurung ini, aduh salah, yang ini
X min 12,75 tutup kurung dibagi dalam kurung 5,23 23 dikurangi 12,75 kemudian kurung kemudian dikali X dikurangi 21,54 bagi 5,23 dikurangi 21,54 kemudian dikali 171 kemudian ditambah X dikurangi 5,23 dibagi 12,75 dikurangi 5,23 dikali X dalam kurung ini X dikurangi 21,54 dibagi 12,75 dikurangi 21,54 kemudian ini dikali 165 kemudian ditambah X dikurangi 5,23 bagi 21,54 dikurangi 5,23 kemudian dikali X kurangi 12,75 dibagi 21,54 dikurangi 12,75 dikali 143. Coba ya, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan kita tidak salah tulis notasi angka-angka dan notasi-notasi di dalam Excel ini. Jadi adik-adik sekalian mungkin bisa juga menggunakan program lainnya untuk menghitung ya. Mungkin adik-adik sudah diajarkan terkait MATLAB ataupun yang lain yang adik-adik kuasai. Tetapi di sini saya hanya mengajarkan yang sangat sederhana yaitu Excel atau spreadsheet.
karena mungkin hampir semua di antara kita yang punya laptop punya aplikasi ini ya, punya Excel. Jadi mungkin ini adalah aplikasi yang paling mudah kita jangkau ya, sehingga saya juga mengajarkan untuk menggunakan aplikasi yang sangat sederhana yang kita punya ya. Walaupun mungkin lebih rumit kita membuatnya. Nah, ini kita coba, mudah-mudahan ini benar. Nah, ternyata iya ya. Jadi elevasi untuk Lagrange juga untuk X 6,24 itu 170,88,15. Kalau kita ke bawah ini, nah ini. Jadi ini adalah untuk hasil dari Lagrange. Dan ini adalah hasil dari Newton. Kalau kita lihat sebenarnya sangat-sangat mirip ya. Bahkan dua angka di belakang koma itu sama ya, 170,88, ini juga 170,88, ini 168,56, ini juga 168,56, kemudian 162,29, ini juga 162,29, 156,13, ini juga 156,13. Yang membedakan hanya tiga angka ketiga di belakang koma dan angka keempat ya. Kalau di sini 8816, ini 8815. Tapi kalau secara umum kita lihat ini sama hasilnya antara metode Newton yang ini dengan metode Lagrange yang kita sudah dapatkan ya caranya. Jadi kalau misalnya ini saya rubah jadi dua angka di belakang koma, nah itu pasti akan sama dengan metode Lagrange ya, sama persis. Ini juga kalau saya rubah dua angka di belakang koma maka sama nilainya hasil yang didapatkan dengan metode Newton ya, sama persis. Nah sekarang kita lihat apakah yang diminta, tunggu ya saya cek dulu di soal nih ya, kita diminta untuk membuat kurva atau grafiknya ya, polinomial orde 2 ya. Nah, melewati semua titik ya yang kita punya ya. Jadi kita sudah punya juga elevasi untuk yang ini. Kemudian kita punya data kita yang 3 titik awal itu. Nah, itu kita coba satukan, kemudian kita bikin kurva polinomialnya untuk orde 2 di aplikasi Excel ya. Nah, ini jadi saya coba ini saya copy. Oke. Nah, ini ya. Ini saya hapus saja. Sini kita akan buat grafiknya, tapi kita masukkan dulu, ini kan adalah nilai yang kita cari tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan data kita, yaitu 5,23, itu 171, jadi saya masukkan di sini. Ini 5,23, elevasinya adalah 171. Demikian juga di sini sama. Tapi kita tebalkan ya yang data awal ya. Kemudian 12,75 165 dia di sini. Search 12,75 itu di data kita itu 165. 165. Kemudian data terakhir yang kita ambil di lapangan adalah 21,54 143. 21,54 berapa tadi? Lupa. 143. Ini karena dia mengikut ya dari rumus yang di atas. Ini 143. Nah, jadi ini adalah data dari lapangan yang tebal. Kemudian ini adalah data yang kita cari. Yang kita cari dengan metode Newton dan metode Lagrange ya. Nah, tapi ini kan sama saja ya antara hasil yang didapatkan dengan Newton dan Lagrange
Jadi kita coba bikin dari Newton saja ya. Kita bikin kurva polinomial orde 2 dari Newton ya. Caranya ini kita select yang X dan Y. X dan Y kita select bersamaan seperti ini. Jadi X di sebelah kiri, Y di sebelah kanan. Datanya seperti ini. Kemudian kita ke sini. Insert ini. Scatter. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul grafik atau kurva ya. Ini kita bisa kasih nama case lereng tebing. Nah ini adalah titik-titik semua titik. Tadinya kita hanya punya 3 ya, yang ini 5,23, kemudian yang ini 12,75 dan yang ini. Tadinya kita dari data awal yang kita ambil di lapangan, kita hanya punya 3 titik. Setelah kita hitung titik-titik yang lain untuk keperluan perencanaan konstruksi ataupun untuk keperluan lainnya, kita menghitung titik-titik di antara titik-titik data yang kita dapatkan di lapangan. Kita dapatkan ini ya, 6,24, 10, 14,3 itu berada di titik-titik ini ya. Nah, sehingga kalau kita bikin grafiknya, kurvanya untuk elevasi muka tanahnya dari titik-titik yang kita itu kita pakai polinomial orde 2 ya. Sehingga sudah jadilah lereng tebing dari lokasi yang kita tinjau ya, dengan menghubungkan semua titik yang sudah kita dapatkan di lapangan dan titik-titik yang kita hitung dengan menggunakan interpolasi Newton maupun Lagrange. Kita dapatkan kurva ataupun grafik elevasi lereng muka tanah suatu lereng tebing yang kita tinjau seperti ini ya. Jadi inilah yang diminta tadi untuk membuat kurva polinomial orde 2-nya ya, yang melewati semua. Yang tadinya kita punya 3 titik ini, ternyata setelah kita hitung, maka titik-titik di antara titik-titik data kita elevasinya, maka kita dapatkan kurva yang lereng tebing yang seperti ini dengan menggunakan interpolasi Newton dan Lagrange. Baiklah, ini tambahannya. Ini tadi yang kita hitung elevasinya, dan ini adalah kurvanya ya. Baiklah, saya akhiri video kali ini untuk contoh kasus penggunaan metode interpolasi. Dalam hal ini interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.